I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Baik, berikut fungsi-fungsi dari penganggaran modal. Yang pertama, perencanaan investasi, yaitu mengidentifikasi dan merencanakan proyek-proyek yang mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua adalah penilaian dari proyek, yaitu mengevaluasi proyek-proyek yang diusulkan untuk menentukan keberlanjutan, potensi, keuntungan, dan risiko yang terkait. Lalu yang ketiga adalah alokasi dana, yaitu menentukan seberapa banyak dana yang akan dialokasikan untuk setiap proyek berdasarkan prioritas dan kriteria dan investasi. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan, yaitu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat terkait investasi dengan mempertimbangkan aspek finansial, strategis, dan risiko. Yang kelima yaitu optimalisasi pengembalian investasi atau ROI, yaitu memaksimalkan pengembalian investasi pada fokus proyek-proyek yang memiliki potensi dan keuntungan yang tinggi. Yang keenam adalah pemantauan dan evaluasi, yaitu memantau pelaksanaan proyek, mengevaluasi kinerja, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan selama siklus hidup investasi. Yang ketujuh merupakan manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan proyek investasi. Yang ke-8 yaitu pengendalian pengeluaran yang menjamin bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana, mencegah pemborosan, dan memastikan efisiensi. Jadi, dari hal ini yang dapat kita simpulkan adalah penganggaran modal merupakan proses yang sangat krusial dalam manajemen bisnis untuk memastikan alokasi dana yang efisien, lalu penilaian proyek yang cermat, dan pengambilan keputusan investasi yang bijaksana. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, optimalisasi keuntungan, dan keseimbangan keuangan jangka panjang. Keseluruhan penganggaran modal memainkan peran penting dalam menetapkan arah strategis dan berkelanjutan finansial suatu perusahaan. Jadi, sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan maaf bila ada kurang dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatrian Devrizal Adi Pratama dengan NPM 224 Saya dari kelas MNJ 22C. Saya perwakilan dari kelompok 3. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang penganggaran modal. Jadi, apa sih pengertian dari penganggaran modal? Penganggaran modal adalah proses perencanaan, penentuan, dan pengendalian penggunaan dana atau modal dalam organisasi untuk investasi dalam aset-aset jangka panjang. Hal ini mencakup alokasi sumber daya ke proyek-proyek atau aset-aset tertentu yang dianggap strategis atau memberikan nilai tambah
bagi perusahaan. Baik, tujuan utama dari penganggaran modal adalah untuk memastikan penggunaan modal yang efisien dan mendukung pertumbuhan serta tujuan jangka panjang dari perusahaan. Adapun tujuannya, yang pertama adalah optimalisasi investasi, yaitu memastikan alokasi dana yang optimal untuk proyek-proyek yang memberikan pengembalian yang baik. Lalu yang kedua adalah pengelolaan risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko. Yang ketiga adalah pertumbuhan perusahaan, yaitu mendukung pertumbuhan perusahaan dengan mendanai proyek-proyek strategis dan berpotensi yang memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Yang keempat, peningkatan efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan modal dengan menghindari penyebaran dana yang tidak perlu atau pengalokasian yang tidak efektif yang terkait dengan investasi, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Lalu yang kelima, yaitu pemilihan proyek yang tepat, menentukan proyek-proyek yang paling sesuai dengan strategi bisnis perusahaan dan memberikan keuntungan jangka panjang. Baik, keberlanjutan keuangan, yaitu membantu menjaga keberlanjutan. Yang terakhir adalah pemantauan kinerja, yaitu memantau kinerja investasi untuk keuangan perusahaan dengan merencanakan dan mengelola penggunaan modal yang efisiensi, memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Baik, berikut